Kita mulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ini berarti untuk hari kelima bulan Ramadan. Alhamdulillah semuanya hadir, ini ada di Faik. Coba siapa yang hafal surat Al-Zalzalah? Al-Zalzalah apa di Faik ya? Goncangan. Sekarang coba Al-Zalzalah. Kegoncangan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha wa yauma idin hadisu ahbalaha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdulun nasu astata tiyau malahu famayyamal misqala dzarratin khairan famayyamal misqala dzarratin sarran. Masya Allah, tabarakallah, di Faik sudah hafal surat Al-Zalzalah. Masya Allah. Di Faik jangan ngantuk ya. Nanti dengarkan kajian. Baik, di Faik, Kak Dela, Kak Ulia, jangan ngantuk juga, itu jangan mainan HP. Oh bukan ya, kirain main HP. Jadi tadi dibacakan surat Al-Zalzalah oleh Defaik, tapi kita tidak akan membahas surat Al-Zalzalah. Kita masih melanjutkan apa yang kita bahas kemarin ya. Kita masih membahas tentang beberapa ayat yang nanti kita jadikan pelajaran ya. Kemarin kita membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Jadi iblis ketika diingatkan
untuk bersujud kepada Adam, maka ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Alasan iblis menolak adalah ada di surat Al-A'raf ayat 12 yang artinya Allah berfirman dan bertanya kepada iblis, apakah yang menghalangimu sehingga tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Dan iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Di ayat 16 Quran surat Al-A'raf, iblis meneruskan. Dia mengatakan yang artinya, karena engkau ya Allah telah menghukum aku tersesat, maka pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi sesaat setelah iblis dicap atau dikatakan kafir oleh Allah, dan yang mengkafirkan iblis itu Allah, gitu ya. Yang mengkafirkan iblis itu Allah. Meskipun iblis sekali lagi mengagungkan Allah sebagai pencipta, ya. Tapi Allah mengkafirkan iblis karena tidak tunduk kepada perintahnya. Dan iblis mengatakan, baik ya Allah, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Iblis saja mengakui jalannya Allah itu lurus, tapi dasarnya iblis tahu kalau jalannya Allah itu lurus, tapi tetap membangkang, ya. Menghalangi mereka di sini siapa? Manusia. Jadi iblis itu berjanji, ya, anak Adam, anak cucu Adam, berjanji, aku akan selalu menghalangi anak Adam dari jalanmu yang lurus, ya. Jadi iblis, kita manusia, kita semuanya manusia itu pasti akan diganggu oleh iblis. Jadi iblis itu menurut pendapat beberapa para ulama, dan ini disepakati oleh para ulama, itu sampai sekarang masih hidup. Iblis itu sampai sekarang masih hidup dan akan menggoda manusia, dan iblis memiliki konco-konco, kanca-kanca atau anak buah yang diperintahkan untuk menggoda manusia. Ibnul Qayyim itu rahimahullahu ta'ala itu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Ibnul Qayyim itu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyebutkan bahwa iblis itu memiliki strategi untuk menggoda manusia. Ini dinyatakan oleh Ibnul Qayyim ketika beliau membahas tafsir Quran surat Al-Mu'awwidzatain, ya, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Beliau Ibnul Qayyim itu mengatakan bahwa iblis memiliki strategi dalam menggoda manusia, ya, dalam menggoda manusia. Bagaimana caranya iblis menggoda manusia? Ya, menurut Ibnul Qayyim, yang pertama
cara menggoda manusia, iblis, yaitu yang paling utama adalah mengajak manusia untuk musyrik atau mengajak manusia untuk menjadi kafir. Itu yang paling diupayakan oleh iblis. Karena jika manusia sudah kafir atau sudah musyrik, maka sudah 100% manusia tersebut nantinya akan menemani iblis di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua sekeluarga tidak tidak masuk ke dalam kesesatan yang paling nyata ini, yaitu kekafiran dan kesyirikan, ya. Makanya doa kita, ya, dalam rangka melindungi keluarga juga saling mendoakan. Kak Dela saling mendoakan, ya Allah, semoga saya, bapak saya, ibu saya, kakak saya, adik saya, om saya, pak de saya, mbah saya terhindar dari dosa-dosa syirik. Salah satu doa yang kemarin dicontohkan adalah ini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba, yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, kepada semua keluarga kami, sambil dibayangkan keluarga kami, tunjukkanlah bahwa yang benar itu memang benar. Jadi doa ini mengajak kita atau meminta kepada Allah agar kita ditunjukkan sesuatu yang benar secara hak. Ya, kalau yang benar secara hak ya Al-Quran dan As-Sunnah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil memang batil, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Jadi ini doa yang sangat luar biasa, yang insya Allah mudah-mudahan dengan doa ini Allah memberikan hidayah kepada seluruh keluarga. Karena yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dosa pertama yang diajak atau diupayakan iblis kepada manusia. Yang kedua, itu iblis mengupayakan agar agama manusia tersebut rusak, terutama ibadah-ibadahnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita semua manusia itu dibisiki oleh iblis agar ibadah-ibadah yang dilakukan itu menjadi rusak. Hatinya menjadi riya. Ketika kita sholat misalnya di masjid, riya. Nah, riya itu syirik kecil, ya. Riya itu syirik kecil. Ya, itu istilah-istilah ulama itu mengatakan syirik kecil. Tapi karena itu akan menghilangkan fadilah dari ibadah yang dilakukan. Gitu. Nah, mari kita juga belajar ketika beribadah itu kita hilangkan riya. Ya. Riya itu ingin disanjung oleh orang lain. Wah, sholatnya hebat, lama, gitu. Atau wah, suaranya bagus, wah, sedekahnya luar biasa. Jadi untuk menghindari riya itu salah satu triknya adalah mencoba tidak menunjukkan. Misalnya kita sedekah, itu kita sembunyikan sedekahnya supaya orang lain tidak tahu. Ibaratnya tangan kanan memberi, tangan kiri itu tidak tahu. Jadi rusaknya agama itu karena satu, riya. Kedua, kadang manusia itu ingin menambah-nambahi tata cara ibadah atau mengurang-urangi tata cara ibadah. Nah, ini yang tentang menambah-nambahi atau mengurang-urangi tata cara ibadah mungkin akan dibahas di waktu yang lain. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama dan kedua itu dosa yang upaya iblis yang paling utama, mengajak kafir dan mencoba merusak
agamanya seseorang. Yang ketiga itu menggoda agar manusia melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa? Misalnya zina. Ya, zina, terus mencuri, itu juga dosa-dosa besar ya. Menggoda, menggibah, gibah itu ngerasani yang jelek-jelek tetangga gitu. Itu godaan iblis. Kalau manusia tidak mempan digoda melakukan dosa besar, digoda untuk melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Tapi meskipun kecil, jika banyak dilakukan, maka akan menjadi besar. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sampai selanjutnya melakukan supaya menggoda manusia melakukan perkara mubah. Karena orang yang mencintai mubah terlalu besar atau melampaui batas, itu akan mengganggu manusia itu untuk mengerjakan perkara-perkara wajib dan sunnah. Misalnya ini naudzubillah dzalik ya. Misalnya kita nyetel TV, nonton bola sampai larut malam. Kalau keterusan terlalu cinta dengan nonton bola, bisa-bisa malah sholat subuhnya tertinggal gitu. Terus kalau ternyata tidak tergoda lagi, maka iblis akan menggoda manusia kadang untuk mengutamakan yang sunnah, tapi yang wajib terteter. Nah ini yang kadang tipis sekali ya. Kadang tipis sekali. Puasa sunnah, padahal itu sunnah ya. Puasa sunnah itu sunnah, tapi kadang diutamakan malah yang wajib terteter dan seterusnya. Jadi saya kira itu tidak terlalu panjang lebar. Masih melanjutkan yang kemarin, ini terkait godaan iblis, janji iblis di hadapan Allah dalam menggoda manusia. Mari jadikan iblis dan setan itu sebagai musuh kita yang sejelas-jelasnya. Jangan mau menemani mereka di neraka, karena insya Allah tempat kita untuk kembali nanti di akhirat mudah-mudahan insya Allah adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kultum pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.